Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan tausiah kita pada kesempatan ini saya akan coba untuk mengkaji satu ayat yang terdapat di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-50, yaitu terkait dengan berlari dari 3 hal untuk menuju kepada 3 hal. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fafirru ilallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan larilah kalian menuju Allah. Ya, dan kaburlah kalian menuju Allah. Berlari kencanglah kalian untuk menuju Allah. Kita lihat apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah larinya kita dari 3 hal untuk menuju kepada 3 hal yang lain. Ya, subhanallah. Apa itu? Yang pertama, beliau mengatakan berlari dari kejahiliaan, dari kebodohan menuju kepada ilmu. Ya. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Sangat jelas sekali bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi menuntut ilmu syar'i itu adalah satu kewajiban. Di dalam riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Artinya berarti apa? Kalau ada seorang yang meninggalkan dari thalabul ilmu syar'i, berarti dia telah berdosa. Ya, karena apa? Ilmu ini dasar dari segala satunya. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, beliau membuat satu bab, babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab ilmu itu adalah sebelum berkata dan berbuat. Ya, jadi bagaimana seorang ketika sebelum berkata, sebelum berbuat, dia harus memiliki ilmunya. Ya. Nah, inilah ya yang dimaksud dengan, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kembali kita kepada Allah adalah larinya kita atau kaburnya kita dari kejahiliaan, dari kebodohan untuk menuju kepada ilmu. Dan ilmu apa, kaum muslimin rahimakumullah, yang harus pertama kita ketahui? Tentunya yang dimaksud adalah ilmu mengenal Allah, ilmu agama, ilmu Islam. Maka kita mendapati bahwa surat yang pertama kali Allah turunkan itu adalah surat Al-Alaq, yang berisi apa? Mulai dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5. Apa kata Allah? Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Yang dimaksud itu apa? Kaji, pelajari, renungi, ya,
Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Ya. Jadi apa yang harus kita baca, apa yang harus kita kaji? Bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan menyebut nama Allah. Kita juga mendapati di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir lidzambik. Ketahuilah, fa'lam, apa yang pertama kali harus kita ketahui? La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Jadi pertama kali yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita ini adalah untuk mengetahui tentang Allah, untuk mengenal Allah. Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga menyebutkan dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan ilmu yang harus kita cari, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu muamalatil abdi li rabbih, ilmu yang dapat mengantarkan seorang hamba untuk berinteraksi baik dengan Allah, yaitu ilmu Islam, ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu dunia adalah untuk mengikuti, ya. Tapi yang paling pokok, kita harus memahami tentang ilmu Islam, mengilmui tentang Allah, ilmu ibadah, ilmu untuk agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan yang dimaksud dengan fafirru ilallah, yaitu apa? Berlarinya dari kejahiliaan, dari kebodohan menuju kepada ilmu. Adapun yang kedua, yaitu ya, yang dimaksud dengan fafirru ilallah, ya, berlarinya kita untuk menuju Allah adalah larinya kita dari kemalasan menuju kepada semangat. Ya. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Yang dimaksud dengan malas, malas itu adalah ketika seorang diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, ya, diberikan ya kekuatan, tapi dia tidak mau menjalankan. Itu namanya orang yang malas. Makanya diantaranya perkara ini, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Diberikan badan sehat, ya, bisa dia ke masjid, tapi dipanggil suara adzan dia tidak ke masjid. Ya, punya jilbab dia, ya, kemudian bisa memakainya, tapi dia tidak mau memakainya, maka ini namanya orang malas. Ya, makanya, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki semangat dalam hidup, dan jangan kita terlena di dalam kemalasan-kemalasan kita. Ya. Sehingganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari hal-hal yang dapat memberikan kemanfaatan untukmu, akhiratmu dan duniamu. Wasta'in billah, dan banyaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah melemah. Ya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, memang dalam diri kita ini terdapat potensi-potensi kita untuk malas, potensi kita untuk berlehai-lehai, untuk bersantai-santai. Tapi bagaimana kita untuk melawannya? Ya, di antaranya kita mendapati penjelasan Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang beliau mengatakan, inna nafsa miyalatun anil kasli minal khairat. Sesungguhnya jiwa kita ini memang bawaannya, cenderungnya malas untuk melakukan ketaatan, malas untuk melakukan kebaikan, maka harus kita lawan. Ya. Nah, ini yang kedua. Ya, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa fafirru ilallah, yaitu berlari dari kemalasan menuju kepada semangat. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan adalah
lari dari sesaknya dada menuju kepada kelapangan dada. Ya. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Ya, sempitnya dada itu artinya adalah karena bergelimangnya kita dalam maksiat. Karena jauhnya kita dari ketaatan kepada Allah. Karena kita tidak mensuri toladani Rasulullah. Inilah yang menjadikan sesaknya dada kita. Ya. Maka Allah diantaranya menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22, ya, man syarahullahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawainul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Adapun mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya dengan Islam, maka mereka berada di atas petunjuk Allah. Ya. Orang yang berada di atas petunjuk Allah, Allah akan lapangkan dadanya dengan Islam. Ya, sehingga dia akan mendapatkan kehidupan yang tentram, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Ya. Fawainul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang memiliki hati yang keras. Ya. Celakalah bagi mereka orang yang memiliki hati yang keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah dalam kesesatan. Jadi ketika kita tidak ingin berada di dalam kesesatan, maka mari kita lapangkan dada kita dengan Islam. Artinya adalah bagaimana kita bisa menerima Islam. Kita jadikan Islam sebagai sumber hidup kita, sebagai petunjuk dalam hidup kita. Kita jadikan Rasulullah sebagai suri toladan dalam kehidupan kita, di semua kehidupan kita. Ya. Dan kita juga mendapati firman Allah di dalam surat, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman yasroh, ya, faman, ya, yuridillah an yasroh sodrahu, ya, faman yuridillahu an yahdiyahu yasroh sodrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada seorang hamba, Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan dadanya dengan Islam. Ya, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, hal-hal apa yang dapat menjadikan agar hati kita menjadi lapang, hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi nyaman, hidup kita menjadi bahagia. Minimal ada dua hal. Yang pertama, kita untuk mau menerima syariat, menerima Al-Quran, menerima hadis-hadis Nabi, menerima konsep Islam, menerima Rasulullah untuk menjadi suri toladan kita, contoh kita dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur kita sampai kita mau tidur kembali. Adapun yang kedua, agar dada kita bisa menjadi lapang, adalah jauhkan diri kita dari kemaksiatan, jauhkan diri kita dari dosa. Ya, maka kita mendapati di dalam surat, ya, Asy-Syarh, di mana Allah mengatakan alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladhi anqadha dhahrok. Tidakkah tahu engkau wahai Muhammad, aku yang telah melapangkan dadamu. Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok, dan aku letakkan segala dosa, segala kemaksiatan. Karena segala dosa dan kemaksiatan itulah alladhi anqadha dhahrok, yang senantiasa memberatkan punggungmu, yang senantiasa menjadikan sulitnya hidupmu, yang senantiasa memberikan kegalauan dan ketidaknyamanan dalam hidupmu, adalah karena dosa. Ya. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ini yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fafirru ilallah, lari dari sesaknya dada, sempitnya dada, menuju kepada kelapangan daripada dada kita. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jumlah aqtar wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.